Salam, ketemu lagi dengan saya, Gede Medekarma, dalam materi membuat diagram dengan mempergunakan aplikasi Microsoft Visio. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Microsoft Visio adalah sebuah aplikasi yang secara khusus dikembangkan untuk memudahkan kita membuat berbagai macam diagram. Nah, diagram-diagram ini dibuat dengan mudah. Kita tinggal pilih template-template yang sudah disediakan di dalam aplikasi Microsoft Visio, kemudian kita susun, kita rangkai sedemikian rupa untuk membentuk diagram yang kita inginkan. Ketika kita akan bekerja dengan Microsoft Visio, maka sebaiknya kita sudah tahu diagram seperti apa yang ingin kita buat di dalam Microsoft Visio tersebut. Kenapa? Karena itu akan berkaitan dengan berbagai macam template yang harus kita sediakan di dalam pembuatan diagram tersebut. Kalaupun kita tidak tahu, sebenarnya tidak jadi masalah, karena kita masih mungkin untuk mencari-cari atau memilah-milah template seperti apa yang kita perlukan. Nah, di tampilan ini ada berbagai macam saran template yang bisa kita pilih, mulai dari software, bisnis, flowchart, dan seterusnya dengan fitur yang ada di sini. Kemudian ada kategorinya, kita bisa klik di sini. Atau kalaupun nantinya kita tidak temukan jenis diagram yang kita mau buat di sini, kita bisa mencarinya secara online di internet, tinggal mengetikkan kategorinya saja di sini. Nah, sebagai contoh misalnya sekarang kita mau membuat sebuah diagram mempergunakan fitur cross functional flowchart seperti ini. Jadi tinggal klik di sini, kemudian kita akan dihadapkan pada pilihan menentukan ukuran atau satuan yang kita pergunakan di dalam membuat diagram ini. Kemudian tinggal kita create saja. Nah, apa dampaknya dari pemilihan jenis fitur tadi? Itu adalah terkait dengan jenis template yang dimunculkan di bagian kiri dari lembar kerja kita di sini. Kita lihat yang muncul di sini adalah kita disuruh memilih cross functional flowchart yang kita mau buat itu bentuknya seperti apa, apakah berbentuk horizontal atau vertikal. Jadi kita anggap milihnya vertikal, kita oke, maka akan dibentuklah seperti ini. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, di bagian kiri akan ada sejumlah template diagram yang tinggal kita pilih, kemudian kita drag drop ke bagian diagram yang kita mau buat di sini. Diagram ini tampilannya sangat berhubungan dengan desain yang ditentukan oleh Microsoft Visio di sini. Jadi kalau kita klik di sini di bagian desain, maka ada berbagai macam themes atau tema yang bisa kita tentukan. Nah, kita lihat seperti ini, dia akan berdampak pada diagram yang kita buat. Kalau kita pilih salah satu, katakanlah misalnya ini, kalau dia seperti ini, kemudian ini kita mau seperti apa, ini atau yang lainnya. Oke, kita kembali ke diagram ini. Jadi ini namanya cross functional flowchart yang terdiri dari beberapa kolom, di mana setiap kolom nanti bisa diisi diagram yang berbeda-beda, dan jumlah kolom ini bisa kita tambah dengan cara menambahkan swim lane tergantung bentuk dari cross functional yang kita buat sebelumnya. Karena ini bentuknya vertikal, kita tambahkan vertikal. Caranya tinggal menambahkan di sini, maka dia otomatis ditambah di sebelah kanannya. Nah, kemudian ukuran kolomnya tentu saja bisa dirubah lagi dengan cara menggeser-geser seperti ini. Setiap kolom itu ada judul-judulnya, dan diagram ini bisa kita berikan title tertentu. Misalnya ini kita mau rubah, tinggal double klik di sana, kemudian kita tuliskan prosedur, misalnya saja penjualan barang, ini sekedar contoh saja. Kemudian fungsinya ini kita ambil pelanggan, kasir, kemudian ini gudang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan diagram sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya saja kita mau tambahkan subproses, kayak di sini ya nambah, kayak di kanan itu. Nah, pada saat kita memilih di tanda panah ini, sebenarnya ada pilihan yang langsung kita bisa pilih. Sedangkan kalau misalnya di dalam pilihan itu kita tidak ada pilihan yang bisa dipilih, kita tinggal pilih di sini. Jadi pilih di sini, kemudian kita lakukan klik di sini, maka otomatis diagram ini akan terpilih. Seperti halnya kolom-kolom tadi, setiap diagram ini juga ukurannya bisa kita atur dengan cara drag drop. Ini kalau ke kiri kanan berarti dia melebar, sedangkan kalau memilih pojokannya itu akan dilakukan perubahan mengikuti lebar dan tinggi dari diagram tersebut. Diagram ini juga bisa kita pindah dengan menggeser.
Itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan halaman baru dalam diagram yang kita buat? Jadi perhatikan di bagian bawah sini ada page 1, ada all, ada plus. Kalau mau nambahkan halaman yang berikutnya, tinggal diklik tanda plusnya, kemudian ada page 2. Di dalam Microsoft Visio, gambar halaman ini kita bisa berikan judul. Misalnya, tinggal klik kanan, kemudian kita rename halaman 2 ini, kita beri nama flowchart. Nah, sekarang untuk membuat sebuah diagram di halaman baru, kita bisa menambahkan border atau title. Pilihan border atau title ini ada di menu desain, tinggal klik di sini, kemudian tinggal kita bisa pilih border and title seperti apa yang kita mau pergunakan dalam diagram kita. Ini ada pilihannya, misalnya kita pilih yang ini. Nah, bentuk warna dari border and title ini sangat erat hubungannya dengan pilihan varian yang dipergunakan di sini. Jadi kalau variannya ganti, warna dari border and title-nya juga berubah. Nah, diagram juga bisa diberikan background. Jadi warna background juga menyesuaikan dengan pilihan warna varian. Kalau misalnya kita ganti, maka dia akan berubah sesuai dengan varian yang ada. Nah, sekarang untuk menambahkan diagram, kalau misalnya diagram yang kita mau buat itu template-nya tidak ada di sini, di template yang sudah ada, maka tinggal kita tambahkan dari koleksi template yang ada melalui menu More Sheet. Di sini ada banyak dan sebaiknya kita mengetahui bentuk diagram seperti apa saja yang ada di dalam masing-masing template ini agar kita mudah di dalam membuat diagram itu nantinya. Ada banyak pilihan. Ini kemudian bisa dihubung-hubungkan seperti halnya dulu kita bisa lakukan dengan ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya menghubung ini kita tidak mau bentuknya seperti ini, kita maunya lurus, tinggal pilih, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih straight seperti ini. Ini juga sama. Straight, maka akan terjadi seperti itu. Kalau misalnya warnanya juga mau dirubah, ukurannya mau dirubah, jangan lupa dipilih dulu garis yang mana mau dirubah, kemudian kita pilih ukurannya, tapi bisa pilih juga warnanya. Pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah bagaimana kalau diagram yang kita mau buat itu tidak ada di dalam koleksi template Visio. Ada beberapa alternatif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pertama, kita coba cari koleksi template secara online. Siapa tahu kita menemukan koleksi template yang kita butuhkan. Cara kedua adalah dengan mengambil diagram atau gambar-gambar yang dimiliki oleh aplikasi yang lain. Sebagai contoh misalnya, kita bisa ambil dari Microsoft Word. Di Microsoft Word itu ada fasilitas menggambar. Di sini ada sheet, ada berbagai macam koleksi yang ada. Kalau misalnya katakanlah kita mau ambil salah satu bentuk diagram yang tidak ada di Visio, kita gambarkan di sini. Misalnya gambar ini tidak ada, maka ini tinggal kita copy, kemudian kita tempatkan di Visio. Maka diagram ini otomatis ada di sini. Itu cara gampangnya. Cara lain adalah dengan membuat diagram sendiri. Jadi bagian More Sheet kita bilang Use Stencil. Jadi stencilnya bisa pakai US unit atau pakai metric. Ini adalah ukuran yang dipergunakan. Kita pilih saja yang metric. Nah, maka di bagian sini kiri akan muncul kelompok namanya stencil 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan sudah berapa kali kita pernah membuatnya. Nah, kemudian sekarang bagian kita untuk menggambarkan seperti apa diagram yang mau kita buat. Jadi biar mudahnya saya buat dari misalnya ini. Jadi saya gabung-gabungkan misalnya ya ini, kemudian kita coba gabung-gabung. Jadi kita coba gabungkan ini. Letakkan di depan, tinggal muncul seperti itu. Kemudian ini kita ganti warnanya seperti ini, kita tempatkan di sini. Ini juga kita bilang front, seperti itu. Kemudian kita tambahkan ini di sini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini biar dia menjadi satu kesatuan, kita blok, kemudian kita jadikan dia sebuah grup hingga dia menjadi satu kesatuan, tidak terpisahkan. Nah, diagram ini kemudian kita daftarkan di stencil yang kita buat tadi. Jadi kita masukkan ke sini, kita beri nama misalnya kunci. Kemudian kalau kita mau buat yang lain, kita buat satu lagi. Ini
Oke, misalnya seperti itu. Ini juga sama seperti tadi, kita gabung, buat dia sebuah grup. Tujuannya agar dia tidak terpisahkan kembali. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita gabungkan ini kemudian kita kasih nama arrow. Ini begitu. Nah, gambar yang kita buat ini kemudian kita simpan di lokasi yang kita inginkan. Biasanya ada tempatnya. Kita buat saja latihan, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya diagram ini bisa kita pergunakan secara langsung, sama seperti diagram yang lainnya. Bisa seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mencoba. Diagram yang sudah kita buat dan simpan ini, kalau suatu saat ingin dipergunakan untuk membuat diagram yang lain, maka tinggal kita aktifkan melalui menu More Shape di sini. Kemudian kita pilih My Shape, kemudian kita pilih nama file yang kita berikan pada diagram yang kita buat tadi. Maka di sini akan dimunculkan diagram-diagram yang sudah kita buat. Kalau ingin memakainya, tinggal drag drop perihalnya diagram yang lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah struktur organisasi. Membuat struktur organisasi, kita mulai dengan membuat sebuah file baru. Nah, kalau misalnya pilihan ini tidak ada di sini, kita bisa pilih melalui sini, bisnis, kemudian akan dimunculkan berbagai macam template. Kita pilih template organization chart ini. Nah, kenapa dipilih organization chart? Karena ada beberapa fasilitas yang akan muncul kalau template-nya terpilih. Kita perhatikan sekarang di sini, di menu akan ada menu baru yaitu ORG chart, pendekan dari organization chart. Ada berbagai macam bentuk shape di sini. Di samping ada tambahan ikon-ikon alat bantunya. Nah, di sini dimunculkan beberapa diagram yang bisa kita pilih. Misalnya kita pilih yang manager di sini. Nah, kalau misalnya tampilan ini kita mau ganti dengan ini, tinggal diklik di sini, maka dia akan berubah menjadi seperti itu. Kemudian di sini ada fasilitas menambahkan, jadi kita bisa tambahkan diagram yang lain, misalnya seperti itu. Kalau mau menghubungkan, tinggal seperti itu, dia akan terhubung otomatis. Nah, kalau mau layout yang diatur, kita pilih di sini, bisa pilih di sini, pilih yang ini, itu. Atau kita bisa tambahkan langsung beberapa posisi. Ini ada 3 position. Itu, ini pun kalau mau digabungkan, mau di connect, tinggal drag drop ke sana. Sekarang bagaimana caranya menambahkan foto? Klik di diagram yang kita mau isikan foto, kita pilih menu insert di sini, kemudian kita pilih picture, kemudian kita pilih foto yang mau kita isikan. Misalnya saya pilih foto ini, maka otomatis fotonya ada di sana. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Nah, sekarang bagaimana caranya memindahkan diagram ini ke dalam dokumen Microsoft Word atau dokumen lainnya? Nah, cara paling gampang adalah dengan cara mengcopy. Jadi kita pilih diagram ini, kemudian kita copy, kemudian kita pindah ke Microsoft Word. Nah, di sini perhatikan ada 2 alternatif yang bisa kita pilih. Pertama, kita langsung paste, maka diagramnya akan muncul di sini, atau dengan mempergunakan paste spesial. Kita pilih yang device independent bitmap. Nah, apa bedanya? Bedanya, kalau yang pertama, diagram ini itu masih dihubungkan dengan aplikasi Visio. Jadi kalau kita ingin mengubahnya, tinggal double klik aja, maka kita akan dibawa ke Visio. Kita bekerja di Word, tetapi diagram ini disunting mempergunakan Visio. Sedangkan cara kedua, yang tadi, paste spesial, ini menjadi sebuah gambar yang berdiri sendiri. Nah, kalau ditanyakan mana lebih bagus, biasanya orang lebih cenderung memilih cara yang kedua. Kenapa? Karena ini biasanya berkaitan dengan proses pencetakan. Kadangkala dalam proses pencetakan, penyalinan diagram seperti yang pertama ini, itu mengalami sedikit masalah. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.